Tinggal kita lihat bukti-buktinya, apakah Kapolsek bersama dengan petugas desa setempat pernah nggak mengeluarkan statement kepada si korban mau menutup rumah ibadah itu. Kalau pernah itu terjadi berarti Kapolseknya itu nggak bener. Itu bukan tugas pokok fungsi daripada Kapolsek. Tugas pokok fungsi daripada Kapolsek itu adalah menjaga ketertiban umum, memberikan kenyamanan, keamanan bagi masyarakat. Tentang aturan dan peraturan pemerintah tentang situasi kondisi itu bukan urusannya polisi. Ini kadang-kadang itu akibatnya apa? Karena pola pemikiran yang sempit. Kalau memang itu benar terjadi, segera tindak lanjuti, diperiksa yang bersangkutan, termasuk orang-orang yang bersangkutan yang berkaitan dengan peristiwa itu. Gitu. Baik kepolisian, Cidahu akan menutup tempat ini. Tapi digunakan hal-hal agama yang di luar kita. Gila kali Kapolsek ya? Kok ngomong kayak gitu? Ternyata pernyataan Kapolsek yang sangat tidak pantas itu sudah dilaporkan oleh para kuasa hukum dari korban persekusi di Sukabumi. Gua sedang bersama Bang Subadrian Nuka dan Bang Sten Siahaan. Jadi Pak Kapolsek ini sudah dilaporkan ke... Ya, jadi kami hari Senin kemarin tanggal 14 Juli 2025 telah melaporkan Kapolsek Cidahu Polres Sukabumi ke Divisi Propam Mabes Polri karena menurut kami tindakan Kapolsek pada saat itu tidak profesional dan ada kata-kata kurang pantas. Contohnya, atas nama undang-undang tempat ini akan saya tutup karena mereka telah menggunakan tempat ini di luar daripada agama kita. Ini menurut kami tidak pantas seorang Kapolsek, seorang pejabat Polri mengucapkan seperti itu. Itu udah diskriminasi SARA itu, Bang. Jelas sekali. Kami menduga, jangan-jangan beliau otaknya gitu loh. Kami menduga, boleh dong menduga, karena ini patut diselidiki. Makanya dilaporkan ke Divisi Propam Mabes Polri. Bang Sten Siahaan izin, kalau terbukti bersalah Pak Kapolsek ini, apa hukumannya? Paling berat ya bisa di PTDH alias dipecat dan bisa diproses pidana karena ini bisa menyangkut ke penistaan agama. Dan kami menghimbau untuk Pak Kadif Propam untuk segera menonaktifkan Pak Kapolsek biar pemeriksaan ini berjalan dengan netral. Pak Kapolri, kami tunggu keberanian Bapak untuk menindak oknum-oknum yang terlibat. Teman-teman, seorang Irjen Pol mendesak Kapolri untuk menangkap Kapolsek Cidahu. Mengapa? Karena diduga otak dan dalang dibalik persekusi atau pengerusakan rumah villa atau intimidasi terhadap anak-anak atau pengerusakan simbol salib umat Kristiani. Dan ini Baik kepolisian, Cidahu akan menutup tempat ini. Tapi digunakan hal-hal agama yang di luar kita. Gila kali Kapolsek ya? Kok ngomong kayak gitu? Ternyata pernyataan Kapolsek yang sangat tidak pantas itu sudah dilaporkan oleh para kuasa hukum dari korban persekusi di Sukabumi. Gua sedang bersama Bang Subadrian Nuka dan Bang Sten Siahaan. Jadi Pak Kapolsek ini sudah dilaporkan ke... Ya, jadi kami hari Senin kemarin tanggal 14 Juli 2025 telah melaporkan Kapolsek Cidahu Polres Sukabumi ke Divisi Propam Mabes Polri karena menurut kami tindakan Kapolsek pada saat itu tidak profesional dan ada kata-kata kurang pantas. Contohnya, atas nama undang-undang tempat ini akan saya tutup karena mereka telah menggunakan tempat ini di luar daripada agama kita. Ini menurut kami tidak pantas seorang Kapolsek, seorang pejabat Polri mengucapkan seperti itu. Itu udah diskriminasi SARA itu, Bang. Jelas sekali. Kami menduga, jangan-jangan beliau otaknya gitu loh. Kami menduga, boleh dong menduga, karena ini patut diselidiki. Makanya dilaporkan ke Divisi Propam Mabes Polri. Bang Sten Siahaan izin, kalau terbukti bersalah Pak Kapolsek ini, apa hukumannya? Paling berat ya bisa di PTDH alias dipecat dan bisa diproses pidana karena ini bisa menyangkut ke penistaan agama. Dan kami menghimbau untuk Pak Kadif Propam untuk segera menonaktifkan Pak Kapolsek biar pemeriksaan ini berjalan dengan netral. Pak Kapolri, kami tunggu keberanian Bapak untuk menindak oknum-oknum yang terlibat. Oke, Pak, ini kan sempat mendapatkan kabar terbaru Pak dari kasus intoleransi di Cidahu bahwa kemarin baru saja pihak korban melapor ke Propam Mabes Polri untuk melaporkan Kapolsek Cidahu Pak atas dasar bisa dibilang tuh ingin menutup villa tersebut. Gimana nih Pak mungkin melihatnya dari kasus ini Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Udah pernah saya ulas terdahulu tentang peristiwa Cidahu ya. Ini saya katakan intoleransi ini sebenarnya oknum ya. Oknum.
tidak secara general rakyat Indonesia ya. Rakyat Indonesia butuh kedamaian. Jadi penggunaan intoleransi ini juga harus kita minimize gitu ya. Ini ulah oknum-oknum aja untuk membuat suatu pokok permasalahan, membuat gaduh karena pemikiran yang sempit tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekarang masuk kita ke pokok permasalahan. Kalau dari pihak korban tuh melaporkan ke Propam Mabes Polri ya tentang suatu peristiwa ini, itu saya rasa ya manusiawi ya. Tinggal nanti dari pihak Propam Mabes Polri ataupun nanti dilimpahkan ke Polda Jawa Barat meneliti, menelaah peristiwa ini, apakah ada perbuatan, dugaan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Kapolseknya. Nanti tinggal kita lihat bukti-buktinya, apakah Kapolsek bersama dengan petugas desa setempat pernah nggak mengeluarkan statement kepada si korban mau menutup rumah ibadah itu. Kalau pernah itu terjadi berarti Kapolseknya itu nggak bener. Itu bukan tugas pokok fungsi daripada Kapolsek. Tugas pokok fungsi daripada Kapolsek itu adalah menjaga ketertiban umum, memberikan kenyamanan, keamanan bagi masyarakat. Tentang aturan dan peraturan pemerintah tentang situasi kondisi itu bukan urusannya polisi. Ini kadang-kadangnya itu akibatnya apa? Karena pola pemikiran yang sempit. Kalau memang itu benar terjadi, segera tindak lanjuti, diperiksa yang bersangkutan, termasuk orang-orang yang bersangkutan yang berkaitan dengan peristiwa itu. Gitu kira-kira ya. Oke. Bahkan tak hanya itu Pak, sejumlah perangkat desa seperti pihak RT-nya juga sempat dilaporkan atas penistaan agama. Masuknya ke penistaan agama. Gimana nih Pak mungkin melihatnya Pak? Ya, kembali lagi saya katakan, apapun isi pelaporan itu tentu harus dilambari dengan bukti-bukti yang kuat. Jadi kalau hanya berkata katanya ya nggak benar. Tapi kalau penistaan agama dibuktikan dengan voice ataupun dengan WA atau sebagainya, itu nanti akan ditindaklanjuti. Gitu. Jadi kalau RT RW itu melakukan tindakan itu tindakan sepihak, bukan atas nama hukum. Cuma yang saya sesalkan memang pada saat peristiwa itu terjadi, ada oknum anggota polisi dan TNI di situ yang hadir, cuma melihat aja suatu peristiwa itu, tidak melakukan pencegahan terhadap situasi kondisi itu. Nah, orang-orang yang di lokasi harus diperiksa polisinya itu, ataupun siapa itu yang berbaju luar yang ada di sana tuh. Harusnya dia sebagai unsur pengaman tuh memfilter, kemudian meminimais jangan sampai terjadi bentrokan yang mengakibatkan timbulnya peristiwa baru atau korban baru atau penganiayaan. Kalau ada terjadi perlawanan kan berarti terjadi pertikaian, kerusuhan. Terus ngapain di situ dan nonton? Nah, itu saya katakan tuh pola pemikiran sempit, tidak mau berpikir bagaimana menyelesaikan peristiwa itu. Itu yang sangat sesalkan. Saya justru berharap polisi yang hadir di lokasi itu diperiksa segera itu. Nggak benar, polisi nggak benar itu. Dari mana dia belajar Tribrata dan Catur Prastia tuh? Nggak benar. Itu kira-kira. Jadi menurut hemat saya apa yang dilakukan oleh para korban silakan saja. Tapi semua itu adalah bukti pembuktian. Apakah yang dilaporkannya benar bahwa sang Kapolsek itu pernah mengeluarkan statement ataupun memanggil daripada yang punya rumah tinggal. Ingat, itu bukan rumah ibadah, rumah tinggal. Nanti kalau kita berpikir kepada yang sebelah, kok itu enteng-enteng aja. Karena mayoritas nggak ada. Ini negara Republik Indonesia, negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi semua itu sama di mata hukum. Nah, ini yang saya katakan supaya mencegah terjadinya instabilitas negara, terjadinya keberpihakan, karena kita itu negara Pancasila. Nah, tapi namun pun demikian, kita serahkan kembali kepada aparat penegak hukum, pemerintah setempat, serahkan kepada Mabes Polri untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Ada nggak bukti menang merahnya bahwa dia melakukan perbuatan itu? Nah, saya juga kan nggak mau mengatakan karena saya nggak lihat apa benar Kapolseknya pernah melakukan langkah tindakan itu. Nah, tentu nanti dari pihak Paminal Mabes Polri atau bekerja sama dengan Polda Jawa Barat akan turun melihat benar atau tidak. Tentunya mereka akan diperiksa.
Ya, menurut hemat saya yang paling utama diperiksa itu petugas keamanan yang hadir di lokasi, itu yang harus diperiksa tuh. Kamu hadir di sana atas perintah siapa? Kalau perintah Kapolseknya ngapain kamu di situ? Nonton atau memfilter atau menangani sampai jangan terjadi peristiwa yang baru. Kira-kira gitu ya. Berarti bisa dibilang patut disayangkan ya Pak ya, ketika terjadinya peristiwa tersebut, tetapi pihak pengamanan tidak tindak lanjut mungkin. Bukan patut disayangkan lagi. Suatu perbuatan yang ceroboh ataupun suatu perbuatan saya bilang bodoh ya bodoh. Atau mungkin dia berpikir sentris, sempit. Ya, kemungkinan dia punya agama tertentu, merasa itu temennya, ya dia biarin aja. Keberadaan mereka atas perintah siapa? Kalau memang terjadi situasi kondisi yang ada di situ, seharusnya melaporkan kepada pimpinannya, biar itu bisa dicegah. Diambil langkah-langkah hukum, diambil langkah-langkah antisipasi, bukan menonton. Kalau menonton gak usah pakai dinas kalau di situ. Saya juga sangat sebal juga ngeliat yang petugas polisi itu melihat-lihat aja di lokasi itu. Ngapain kau di situ? Ngapain kau digaji negara? Kalau tidak membela rakyat, kalau tidak membela apa yang harus kau hadapi supaya jangan terjadi bentrokan, percuma dong kau digaji negara. Kira-kira gitu ya. Oke Pak, ini kan juga dari pihak kuasa hukum korban sempat mengatakan bahwa dari pihak Komnas HAM ketika meninjau langsung lokasi tersebut sempat adanya diduga mendapatkan intimidasi dari Polsek Cidahu, seperti selalu membututi ketika pihak Komnas HAM ingin menggali informasi lebih lanjut kepada korban. Gimana nih Pak mungkin? Ya kalau ada intimidasi itu suatu perbuatan yang tidak bagus ya. Makanya Komnas HAM itu juga turun harus didampingi dari pihak kepolisian atau pihak aparat penegak hukum atau pihak pemerintah setempat. Kalau memang mau gali itu gak usah takut, gali aja. Oh, kalau sudah ditemui anggota aparat penegak hukum kenapa takut? Jadi kalau saya pengen intimidasi catat saja. Bila penting yang melakukan intimidasi itu yang perlu layak dicurigai. Harus diperiksa kalau memang dia melakukan perbuatan-perbuatan itu. Tapi kalau namanya mengintai ya itu kan syakwasangka saja. Yang penting dia tidak melakukan counter attack kepada yang datang ke lokasi tersebut. Ya kalau melihat dari jauh kemungkinan dia mau nonton. Jangan merasa langsung saya sudah diintimidasi. Buktinya apa? Kan harus pembuktian semua. Kalau saya selalu berbicara atas fakta, data berdasarkan hukum. Jangan berdasarkan katanya, berdasarkan image, berdasarkan penalaran, bukan berdasarkan bukti. Itu saya rasa kalau memang Komnas HAM maju, nggak usah berpikir tentang itulah. Periksa saja, analisis saja, gali aja. Nggak usah terpengaruh dengan situasi kondisi. Takut pengamanan, minta pihak pengamanan. Kurang apa? Sehingga independen kan? Gitu kira-kira ya. Oke Pak, mungkin dari Bapak sendiri nih melihat ini kan bisa dibilang merebaknya kasus intoleransi ini, bahkan setelah kasus Cidahu muncul kembali Pak kasus di daerah Depok yang sama juga. Gimana nih Pak melihat bisa dibilang tuh di zaman sekarang masih ada isu-isu tersebut Pak? Ya saya katakan itu situasional lah ya. Saya nggak mau memperlebar tuh peristiwa ini seolah-olah ada aktor intelektual yang membuat provokasi ini. Yaitu kemungkinan di sana membuat situasi percepatan, penegakan hukum yang tegas saja. Ini kan semuanya situasional, konteksnya di Cidahu, konteksnya di Depok, bisa terjadi. Tapi saya berharap jangan pancing, karena di daerah timur juga ada kelompok kita, kelompok minoritas. Jangan nanti dibalas nanti daerah timur nanti kata teriak-teriak, ya. Dibalas di Papua nanti, dibalas di NTT nanti, dibalas di Sulut, dibalas di Bali. Negara Indonesia ini luas. Jangan lakukanlah, kasihan teman-teman kita di daerah yang kebetulan dia minoritas di situ. Jangan pancing-pancing, kan mereka juga punya harga diri juga. Udahlah, berpikir kesatuan negara Republik Indonesia aja lah. Ya, makanya saya katakan selalu dalam bahasanya itu yang dikatakan tuh lakum dinukum itu, ya. Agamamu, agamaku, nggak usah ganggu agamaku. Aku tidak mengganggu agamamu. Karena setiap agama yang diturunkan ke dunia adalah agama yang menurut kebajikan. Ya, hanya satu ya, ketuhanan yang Maha Esa, cuma satu Tuhan kita. Semua kita berasal dari Nabi Adam dan Nabi Hawa. Mau dibantah sama umat Kristen sama umat Muslim tuh, pengen tahu saya. Berarti kita bersaudara. Jadi jangan gara-gara arah kita
Ya, junjungan kita tuh semuanya tuh, mau Yesus Kristus, mau Nabi Muhammad, itu semuanya berpijak kepada satu, yang Allah yang Maha Besar, nggak ada yang lain. Jadi otak kita tuh jangan sempit gitu loh. Saya juga banyak keluarga saya Muslim, ya. Kakak kandung saya banyak yang Muslim kok, adik saya, bahkan saudara-saudara saya gitu loh. Tapi kami demokrasi semua. Keluarga istri saya tuh mayoritas Muslim. Karena istri saya tuh orang Sukabumi juga. Saya tahu peristiwa semua. Saya sangat menyayangkan gitu loh. Jadi saling menghormati aja lah. Oh, saya juga menghormati kok. Nah, gitu. Kenapa? Jadi marilah sama-sama kita berpikir jernih. Ya, marilah kita betul-betul melaksanakan ibadah kita sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Cuma satu yang kita tuju, yaitu mengabdi merujuk kepada Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pencipta langit dan bumi. Itu aja ya. Damai kembali untuk membangun desa, Pak. Katanya Bapak melihat kedunguan kepala desa Tengkil ini, ya, saya malu sebagai sesama kepala desa mendengar statementnya yang dia berbicara rukun damai, sementara orang lagi retret itu tidak ada lagi berbuat kekacauan. Yang membuat kekacauan adalah oknum-oknum warga yang hari ini sudah ditetapkan tersangka. Ya. Malu saya sebagai kepala desa juga, sangat malu ya dengan pernyataan kepala desa yang sedongo ini. Ya. Parah Pak, ya. Bapak belajar lagi bagaimana tugas dan kewenangan Bapak sebagai seorang kepala desa. Ya. Salah satunya adalah menjaga wilayah Kamtipmas aman, damai dan kondusif. Ya. Yang berikut adalah mempererat tali silaturahim, ya, antara sama warga, antara sama umat beragama. Ya. Tugas Bapak juga adalah menjaga toleransi antar umat beragama, bukan memihak. Ya, Bapak kepala desa itu adalah representasi negara, bukan representasi dari salah satu agama. Ya. Itu harus Bapak pahami. Bapak paham nggak tugas Bapak sebagai seorang kepala desa? Bikin malu saja. Ya. Sesama kepala desa jadi malu saya melihat kepala desa yang seperti ini. Ya. Membela hal yang mana Pak? Ya. Kalau Bapak kemudian hadir di tengah-tengah ya para istri-istri yang hari ini suaminya melakukan kesalahan, itu baru oke Pak. Tetapi bukan berarti menyudutkan ya, korban dari si pemilik villa ini, mulai dari pengrusakan tempatnya, rumahnya, mobilnya. Bapak kenapa nggak ngomong itu? Bapak malah kelihatan menyudutkan sekali dengan korban. Hanya untuk membela pelaku-pelaku kejahatan, pelaku-pelaku intoleran. Parah Bapak ini sebagai seorang kepala desa. Belajar Pak, belajar lagi. Yang lagi nurunin itu apa? Salib. Gini ya Bu ya. Ya saya turut prihatin dengan keadaan ibu hari ini. Tapi gini loh Bu, sewaktu perlakuan itu suami ibu juga kan nggak berpikir akan risikonya. Jadi kayaknya simpan deh Bu derita ibu hari ini. Biarlah suami ibu, Pak apa ya? Siapalah itu namanya, supaya mempertanggungjawabkan apapun yang dia lakukan. Karena gini Bu, konsepnya setiap apa yang kita lakukan di dunia ini, bahkan nanti di akhirat pun, semua ada pertanggungjawabannya Bu. Jadi kalau ibu datang menye-menye kayak gini, seakan-akan nanti orang berlaku seenaknya aja Bu, kalau cuman bisa minta maaf gini. Baik kepolisian, sektor Cidahu akan menutup tempat ini. Ya. Kita dapat kiriman video dari salah satu followers kita ya. Nah, ini inti videonya adalah kejadian kemarin di Cidahu, Sukabumi tentang intoleransi umat beragama. Nah, yang jadi masalah fatal di video ini yang kita lihat ya, fatal banget nih. Makanya kalian harus nonton sampai beres nih supaya paham nih. Fatal banget karena di situ ada bapak polisi, kita lihat itu polisi ya, yang harusnya dia itu di sana sebagai penegak hukum, sebagai pelindung masyarakat yang dipersekusi. Tapi bapak polisi di situ dengan santainya bilang bakal menutup tempat itu atas nama undang-undang. Padahal dasarnya Bapak nutup tempat itu apa? Tempat itu kalau dibeli secara legal, ada sertifikatnya, mereka tidak melanggar hukum yang di dalam rumah itu, mereka tidak melakukan hal aneh-aneh yang bertentangan dengan hukum, ya kok bisa Bapak itu dengan tenangnya bilang bakal ditutup?
Apakah Bapak takut sama sekelompok orang banyak? Karena harusnya penegak hukum itu tidak melihat banyak atau sedikit. Yang melanggar hukum dia tindak. Yang korban dari persekusi dia lindungi. Kan ini logikanya aneh gitu. Harus diperiksa ini. Ya makanya Pak, maksudnya kalau suami saya berhenti, anak saya gimana? Nanti nasib saya gimana Pak? Nasib anak saya gimana Pak? Urusan gitu aja loh. Masang-masang muka sedih, masang-masang muka melas. Terus anak-anak gimana yang trauma itu, Bu? Gimana? Anak-anak pada trauma, ibu-ibu kemarin ada yang pingsan gara-gara kelakuan-kelakuan suami-suami lo pada yang rusakin pas retreat. Orang ibadah, coy. Ibadah lo, bukan lagi ngelakuin yang anarkis di situ. Ibadah, lu tau ibadah nggak? Hah? Sekarang kayak tolongin Pak, tolongin keluarin suami saya dari banyak anjing, najis. Tobat lu pada. Makanya mikir dulu pakai otak sebelum bertindak. Setan. Teman-teman, seorang Irjen Pol mendesak Kapolri untuk menangkap Kapolsek Cidahu. Mengapa? Karena diduga otak dan dalang dibalik persekusi atau pengerusakan rumah villa atau intimidasi terhadap anak-anak atau pengerusakan simbol salib umat Kristiani. Apa kata-kata Kapolsek ini? Ia berkata, atas nama undang-undang saya tutup karena digunakan untuk di luar agama kita. Dengan kata lain, Kapolsek ini mengatakan, ya, atas nama undang-undang saya menutup rumah villa tersebut. Mengapa? Karena rumah villa tersebut digunakan ibadah di luar agama Islam. Ini pernyataan yang sangat-sangat berbahaya. Seorang Kapolsek, seorang penegak hukum, seorang yang mengayomi, seorang yang memberikan solusi sebenarnya, tetapi ia menghasut ya segelintir atau sekelompok yang beragama Islam di sana untuk melakukan kejahatan terhadap rumah villa dan terhadap anak-anak dan terlebih kepada simbol salib umat kekristenan. Dan ini sangat-sangat berbahaya dan segera, ya, kalau tidak segera ditangkap manusia ini maka berbahaya sekali, saudara. Itu sebabnya kita semua berseru dan menyerukan untuk segera melakukan penangkapan terhadap manusia biadab ini. Seorang Kapolsek kurang ajar sekali. Masa yang mengatasnamakan atas nama undang-undang saya tutup bangunan tersebut karena digunakan di luar agama Islam. Kurang ajar. Itu rumah bukan rumah ibadah. Kalau orang Kristen beribadah di rumah, apakah harus ada izin? Anda juga berdoa di rumahmu, Pak Kapolsek. Anda punya otak tidak? Anda berhak berdoa di rumah. Anda mengatasnamakan undang-undang dari mana? Hong Kong. Ini sangat kurang ajar sekali Kapolsek ini. Nah teman-teman, seharusnya tugas polisi itu menjaga masyarakat tetap aman. Tetapi ini sekelas Kapolsek tidak memberikan keamanan kepada masyarakat, malah mengajak rakyat untuk intimidasi sama rakyat lainnya yang notabene sedang beribadah, saudara. Sedang beribadah, sedang menyembah kepada Tuhannya. Tetapi mengapa otak Kapolsek ini otak dungu, otak iblis? Kurang ajar sekali ya manusia ini. Ya. Saya mendengarkan video yang disampaikan oleh Kapolsek ini. Ada dua hal yang dia sampaikan yang sangat-sangat tidak memberikan kedamaian. Beribadah itu kegiatan-kegiatan yang sangat sakral, yang positif sekali. Hanya setan, roh jahat yang takut dan yang resah kepada Yesus Kristus. Padahal orang sedang beribadah. Jangan-jangan Kapolsek ini adalah seorang roh jahat, seorang penjelma iblis. Bukankah tindakan seperti iblis yang mereka lakukan ini terhadap umat Kristen di sana? Mereka geram, mereka ketakutan ketika mereka melihat salib. Coba lihat aksi mereka itu ketika mereka merusak salib. Wow, sungguh sangat menyedihkan, saudara. Betapa mereka benci terhadap simbol salib. Mereka merusak, membanting di tanah dan lain sebagainya. Mengapa? Karena ini ulahnya Kapolsek ini. Ini ulahnya Kapolsek ini. Kurang ajar sekali mulutnya ini. Kapolsek dari mana ini orang? Belajar dari mana ini orang? Tidak tahu undang-undang. Aku sudah curiga dari awal kalau manusia ini adalah merupakan otak di balik semua itu. Bukan hanya dia, ada Kades. Di dalam video tersebut ada juga Kades yang berbicara terkait dengan itu. Kades dan juga Kapolsek itu berbicara. Ini kurang ajar sekali mereka. Tetapi ketika ketemu dengan Pak KDM, Kades itu nangis-nangis, merengek-merengek, kembalikan kerusuhan
Apakah memberikan kerusuhan desa kami kurang ajar? Kalau mau rusuh lagi ya kumpul lagi dan buat hal-hal yang anarkis, buat onar di sana. Kata-katanya sudah salah. Dan memang orang ini sudah melakukan kesalahan, makanya tidak bisa berbuat kebenaran lagi. Apa yang keluar dari mulutnya seolah-olah ia membenarkan diri, padahal sampah semua. Ya, nangis-nangis bebek kepada KDM. Kembalikan kerusuhan kampung kami, kurang ajar. Kembalikan kerusuhan. Saya marah kerang melihat seorang Kapolsek, Kades, RT, RW. Mereka ini otak intoleran. Ini sungguh sangat menyedihkan, saudara. Ya, sekali lagi, memang saya sudah menduga dari awal kalau mereka ini adalah yang membuat onar di Cidahu itu. Waktu itu adalah RT, kepala desa, dan Kapolsek datang kepada pemilik rumah. Setelah mereka datangi tuan rumah, mereka pamit sholat dulu Jumat pada saat itu. Dan begitu habis sholat, saudara, langsung terjadi. Mereka semua ada di tempat Kapolsek, Kades, RT, RW. Wajib dipenjarakan. Wajib, saudara. Nah, teman-teman, saya mendukung sepenuhnya. Rakyat butuh kedamaian. Aparat harus ditindak secara tegas. Dan terhadap anggota-anggota yang ada pada saat kejadian harus dipanggil, harus diperiksa. Karena mereka hanya diam, membisu, dan tidak melerai aksi massa pada saat itu. Itulah sebabnya tadi Irjen Pol itu mendesak supaya polisi-polisi yang ada pada kejadian itu diperiksa, ditangkap semua. Ya, saya setuju dengan narasi yang disampaikan oleh Irjen Pol ini. Ini polisi yang benar, yang tahu hukum, yang mengayomi masyarakat. Kendati pun Irjen Pol ini bukan agama Kristen, tetapi dia tahu hukum, dia netral. Ini polisi yang benar. Tapi Kapolsek Cidahu itu Kapolsek intoleran, ya, Kapolsek mencebelah antar umat beragama. Ya, harusnya Kapolsek itu tugasnya memberikan keamanan, kenyamanan kepada masyarakat, bukan malah diam saja, tidak melakukan apa-apa atau melakukan pencegahan ketika massa merusak, injak salib motor, mobil, dan lain sebagainya. Dan ini sangat menyedihkan sekali. Oleh karena saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan video ini? Berkomentar di kolom komentar. Serukan kebenaran dan keadilan terhadap bangsa ini, terutama kepada umat Kristiani di seluruh Indonesia. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom.